Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Teti Nurhayati, dan Yunita Sri Cahyani. Di sini, kami akan membahas mengenai multimedia pembelajaran interaktif visual animasi. Untuk materi yang pertama, kami akan membahas mengenai arti dari multimedia pembelajaran interaktif dan visual animasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya ada pengertian multimedia pembelajaran interaktif. Menurut para ahli, yaitu menurut Munir dan Phillips, menurut Munir terlebih dahulu, multimedia interaktif ini merupakan sebuah tampilan multimedia yang sudah dirancang oleh perancang atau desainer. Hal tersebut dilakukan agar tampilannya itu dapat memenuhi fungsinya, yaitu untuk dapat menginformasikan pesan dan juga mempunyai interaktivitas ke para penggunanya. Sedangkan menurut Phillips, multimedia interaktif itu merupakan suatu frase yang dapat menggambarkan gelombang baru dari perangkat lunak pada komputer, terkhusus yang memiliki kaitannya dengan bagian suatu informasi. Nah, dari kedua pemaparan pengertian multimedia pembelajaran interaktif ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya multimedia interaktif ini merupakan alat atau sarana pembelajaran yang mana berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi mata pelajaran yang diharapkan, sehingga sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Lalu sebuah multimedia ini dapat disebut sebagai multimedia interaktif jika siswanya itu dapat berinteraksi dengan multimedia tersebut. Nah, multimedia interaktif ini dapat dirasakan manfaatnya secara optimal jika kualitas multimedianya itu baik. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari visual animasi. Nah, menurut William dan Diana, beliau berpendapat bahwasanya pendekatan visual itu merupakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang dapat dilihat langsung oleh siswa. Sedangkan menurut Reiber, animasi merupakan salah satu bagian penting dari multimedia, di mana animasi ini dapat digunakan secara tepat. Dengan adanya animasi dalam proses penyampaian materi, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, dari penjelasan ini, dengan menggunakan media animasi dalam kegiatan pembelajaran akan membuat siswa itu lebih lama mengingat materi, gambar yang ditampilkan, sehingga akan memperjelas siswa dalam memahami materi. Nah, animasi ini merupakan salah satu bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan materi yang sulit disampaikan secara konvensional. Nah, animasi ini dapat diintegrasikan ke media lain seperti video atau presentasi, sehingga cocok untuk menjelaskan materi-materi pelajaran yang sulit disampaikan secara langsung melalui buku gitu ya. Nah, dari kedua pengertian visual animasi menurut para ahli ini, media visual animasi ini merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar para siswa gitu ya. Karena dengan kehadiran teknologi media visual animasi ini memberi harapan baru dalam era pendidikan saat ini. Karena media pembelajaran ini mempunyai kegunaan yang tidak dimiliki oleh media lain sebelum ini gitu ya. Jadi media visual animasi ini menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan juga warna, baik itu secara alami maupun secara manipulasi. Nah, materi pelajaran yang
dikemas melalui program media ini akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat para siswanya. Nah, penggunaan media visual animasi dalam pembelajaran ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana belajar secara kreatif dan juga inovatif tanpa mengurangi tujuan belajar yang sesungguhnya, yang mana yaitu untuk adanya perubahan tingkah laku siswa yang dapat diukur dan diamati. Lalu selanjutnya ada aplikasi untuk mendukung pembelajaran interaktif visual animasi. Nah, aplikasi untuk mendukung pembelajaran interaktif visual animasi ini yang pertama ada Powtoon. Nah, aplikasi Powtoon ini merupakan aplikasi yang mana terhubung dengan internet atau web aplikasi online yang dapat menyajikan presentasi atau paparan materi sehingga tampilannya itu berupa video yang berisi berbagai macam animasi yang dapat menarik atensi siswa atau peserta didik. Lalu yang kedua ada Adobe Animate atau Flash. Nah, untuk yang kedua ini, Adobe Animate atau Flash ini mendukung khususnya dalam pembelajaran interaktif ini untuk mendesain animasi, media pembelajaran, serta dalam mendukung pembelajaran interaktif visual animasi ini tuh bisa menggunakan game gitu ya. Jadi belajarnya itu bisa berbentuk games. Nah, bisa juga media iklan dan sebagainya dalam berbagai platform lainnya. Lalu yang ketiga ada Animaker. Nah, untuk Animaker ini sebetulnya itu salah satu media pembelajaran video berbasis animasi yang masih tergolong awam gitu ya bagi para pendidik atau para pelajar. Walaupun kemunculannya itu di dunia teknologi yang lebih belakang daripada animasi Powtoon, namun animasi Animaker ini tidak kalah jauh gitu ya dari animasi Powtoon yang mana dirilis 3 tahun lebih dulu daripada animasi Animaker ini. Lalu yang ketiga, yang keempat ada Macromedia Flash8 Professional. Nah, untuk Macromedia Flash8 Professional ini merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat modul pembelajaran interaktif yang mana didukung dengan software program video editing, sound recorder, dan pemrograman action script yang mana diharapkan akan menghasilkan modul pembelajaran interaktif yang bagus gitu ya, yang bagus, bermutu, dan mudah dipahami serta mudah diikuti oleh para siswa nantinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya itu mengenai fungsi dan manfaat media visual animasi dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Yunita. Kepada Saudara Yunita, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi media visual animasi dalam pembelajaran. Pesan-pesan visual animasi sangat efektivitas dalam memperjelas informasi. Bahkan lebih jauh lagi dapat mempengaruhi sikap seseorang, membentuk opini masyarakat, dan lain-lain. Nah, dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang sebenarnya. Namun tidak berarti bahwa media harus selalu mempunyai keadaan yang sebenarnya juga. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa animasi adalah tampilan visual yang memiliki sejumlah manfaat menarik untuk keperluan bisnis. Namun, di luar hal itu, ilustrasi gambar bergerak ini juga menawarkan berbagai fungsi lainnya yang tak kalah menarik. Nah, bahkan fungsi-fungsinya juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor bidang, seperti entertainment, edukasi, hingga marketing. Nah, dalam fungsi media visual animasi juga
Fungsinya diantaranya ada yang pertama hiburan, yang kedua advertisement, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada edukasi dan tutorial. Nah, yang pertama ada hiburan. Fungsi utama dari seni animasi yang sering kita lihat adalah untuk keperluan hiburan. Dalam arti, animasi dapat diterapkan untuk memberikan kesenangan pada pembuat atau penontonnya. Umumnya, untuk keperluan hiburan, animasi akan ditampilkan pada film dan seri-seri. Nah, membuatnya pun tak bisa sembarangan. Pembuatannya harus mengeluarkan ide-ide yang terbaik dengan tidak modal yang sedikit. Yang kedua ada advertisement. Nah, fungsi ini juga dalam animasi bentuknya adalah dengan berbagai keperluan periklanan. Menurut Hip Studio, animasi memainkan peran yang besar dalam dunia periklanan TV. Nah, banyak perusahaan besar menggunakannya dalam beberapa acara untuk menarik perhatian penonton. Animasi juga kini sudah digunakan untuk berbagai iklan di internet. Nah, banyak perusahaan yang menggunakannya agar tampilan iklan mereka terkesan modern dan tak membosankan. Yang ketiga ada presentasi. Animasi sekarang sering dimanfaatkan oleh banyak pekerja dalam tampilan presentasi mereka. Umumnya, ia digunakan untuk melengkapi atau memperpindahkan presentasi yang sudah direncanakan. Nah, baik dalam bentuk PowerPoint atau aplikasi lainnya. Nah, selain itu juga, animasi dimanfaatkan dalam presentasi untuk menghilangkan kekuatan dan membuat tampilan slide lebih menarik. Nah, yang terakhir ada edukasi dan tutorial. Animasi adalah salah satu saran terbaik untuk keperluan edukasi dan tutorial. Nah, dalam hal ini berlaku karena ia dianggap lebih efektif daripada materi yang berlaku dalam bentuk teks saja. Nah, dalam penjelasannya pun menjadi lebih baik sebab setiap langkah dan detail dalam materi dapat dipaparkan dengan rapi dan teratur. Misalnya, penggunaan pada intensasi pendidikan hingga tutorial penggunaan produk yang biasa disediakan perusahaan pada situasinya. Nah, lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam SNAKI pada 2017 menunjukkan bahwa pengetahuan seorang diperoleh dari pengalaman pendengaran 11%, dari pengalaman penglihatan 83%. Nah, sedangkan kemampuan daya ingat yaitu diperoleh dari 20% dari apa yang didengar dan 50% dari pengalaman penglihatan. Selanjutnya, Levy dan Lange mengemukakan 4 fungsi media visual animasi. Di antaranya ada fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Nah, yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi sendiri yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi penjelasannya atau materi pembelajarannya. Yang kedua ada fungsi afektif. Dalam fungsi afektif ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar teks yang bergambar. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Nah, dalam fungsi kognitif yaitu dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambarnya. Yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Nah, dalam fungsi kompensatoris ini media visual dapat memberikan kontek untuk memahami teks serta membantu siswa yang lemah dalam membaca dan mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang selanjutnya ada manfaat media visual animasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Kemp dan Dayton pada 1985,
Hidayat juga mengemukakan tentang manfaat media visual animasi. Di antaranya yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kelima, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan bisa mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.